Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Under Suspension. Bercerita tentang pengacara yang dituduh atas kasus pembunuhan 2 orang gadis muda yang didasari atas rasa kecemburuan oleh sang istri. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Victor. Dia adalah seorang kapten polisi di Puerto Rico. Pagi itu dia menelpon Henry, seorang pengacara yang dicurigai menjadi tersangka kasus pembunuhan 2 orang gadis. Victor meminta Henry untuk datang ke kantornya sebelum dia berpidato di sebuah acara penggalangan dana. Jadi pada malam hari sebelum dia masuk ke dalam gedung, dia menyuruh istrinya yang bernama Kantal untuk masuk terlebih dahulu. Sementara dia pergi ke kantor polisi yang ada di seberang jalan untuk bertemu dengan Victor. Maksud Victor memanggil Henry karena dia saksi utama yang menemukan mayat perempuan itu. Sehingga Victor perlu memastikan bahwa pernyataan dari Henry sesuai dengan fakta. Ditemani oleh detektif Owen, Victor pun menanyainya. Henry pernah memberikan keterangan bahwa ketika menemukan mayat itu dia sedang jogging dengan anjing tetangganya. Hingga dia berkata dia yang menemukan mayatnya bukan si anjing. Victor pun menyuruh Henry untuk menceritakan kronologinya kembali. Scene kemudian kembali ke hari kejadian. Pagi itu Henry pergi jogging dan menjemput anjing tetangganya yang bernama Ricardi. Ketika berlari si anjing kabur meninggalkannya. Hingga dia panggil-panggil si anjing tapi si anjing tidak datang. Henry pun mendengarkan si anjing yang menggonggong dan bersikap aneh di dalam semak-semak. Ketika Henry mendatanginya, di sanalah dia menemukan seorang gadis kecil berumur 13 tahun bernama Swellen yang terbaring dengan mata yang masih terbuka. Henry pun mencoba menempelkan telinganya ke dada gadis itu. Tapi dia tak mendengar detak jantungnya. Setelah itu dia pun menelepon polisi. Setelah mendengarkan Henry bercerita, Victor berkata kalau Ricardi tetangganya bersaksi bahwa pagi itu Henry tidak jogging dengan anjingnya. Ricardi mengakui Henry memang sering lari dengan anjingnya, tapi tidak kemarin. 2 tetangganya yang lain juga berkata demikian. Henry pun berkilah kalau Victor hanya memanfaatkan kasus ini. Jika seorang pengacara seperti dia menjadi lebih dari seorang saksi atas kasus ini, maka itu bisa menjadi berita utama di semua media. Dan Victor pun dengan mudah naik pangkat. Tidak peduli dengan omongan Henry, Victor pun berkata bahwa tidak ada jejak anjing di sana. Kalau tidak ada anjing, bagaimana Henry menemukan mayatnya? Tiba-tiba Henry mengganti keterangannya. Dia berkata kalau dia lupa bahwa dia tidak menjemput si anjing di rumah Ricardi, tapi dia bertemu di jalan. Ricardi sering kehilangan anjingnya, dan Henry yang biasa memulangkannya. Henry mengganti kesaksiannya sehingga Owen hampir meluapkan kekesalannya. Hal ganjil lainnya adalah Henry menelpon polisi sebelum orang tahu Swellen menghilang. Ditambah lagi Henry lebih memilih berlari pulang ke rumah dan menelpon polisi. Padahal ada tempat yang paling dekat untuk melapor selain di rumahnya. Awalnya Victor mewawancari Henry sebagai teman. Tapi karena hal ganjil tadi, Victor jadi mengeluarkan perekam suaranya dan menanyai Henry sesuai prosedur. Di pagi itu waktu kejadian, ketika Owen ke rumahnya, Henry tidak berpakaian jogging. Dia berkata bahwa dia sudah mandi setelah menelpon polisi. Anehnya lagi petugas mencatat bahwa Kantal istrinya belum dikasih tahu kejadian itu karena dia berada di kamar. Tapi pernyataan lain mengatakan bahwa Henry menelpon di kamarnya sambil terbaring karena shock. Henry pun mengatakan pada Victor bahwa Victor tidak berada di rumah Henry saat itu, sehingga Victor tidak tahu kondisinya. Henry menjelaskan kalau di lantai atas ada 2 kamar. Satu kamar harusnya menjadi kamar anak-anak, tapi tak digunakan karena mereka tidak punya anak. Akhirnya kamar itu Henry gunakan untuk kamar istrinya, sedangkan kamar lamanya menjadi kamar pribadinya. Fakta baru pun didapat kalau Henry dan Kantal ternyata punya kamar yang berbeda walaupun mereka suami istri. Walaupun masih terdengar aneh, tapi mau tak mau Victor menerimanya. Victor pun kemudian mengajak Henry membicarakan pembunuhan pertama yang terjadi 2 minggu yang lalu di sebuah daerah bernama La Perla. Korban bernama Paulina, umurnya 12 tahun. Ibunya seorang tunawisma di pinggir jalan. Gadis itu mungkin dibujuk atau lari dari situ. Pelaku kemudian membiarkan mayatnya di tempat sampah. Victor ingin tahu di mana Henry berada pada hari itu. Sebelum menanyai lebih lanjut, Victor pun mendapatkan telepon dari bosnya.
Dia dimarahi karena sudah menanyai Henry selama 30 menit. Sedangkan Henry harusnya berada di gedung seberang untuk berpidato dalam acara penggalangan dana untuk anak korban bencana. Karena acara itu penting, Victor pun disuruh untuk membiarkan Henry pergi sebelum jam 9 malam. Victor pun kembali karena waktu yang terbatas. Dia langsung berkata pada Henry, di hari itu ada 2 petugas patroli mencatat nomor plat mobil mewah milik Henry di dekat TKP. Mobil mewah di pemukiman seperti itu tentunya menarik perhatian. Petugas ingin melaporkannya karena mengira ada yang mencurinya. Henry pun bercerita bahwa dia pergi ke rumah adik iparnya yaitu saudaranya Kantal untuk memberikan keponakannya kado Natal. Owen pun mengambil catatannya dan mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada saudara Kantal dan mereka mengatakan itu pertama kalinya Henry datang. Tentu saja sangat aneh mengapa harus pada hari itu. Victor merasa lebih aneh lagi. Kenapa Henry tidak membawa turut serta istrinya? Padahal itu rumah saudaranya. Henry berkilah bahwa itu persoalan rumit, dan dia tidak mau bercerita. Henry hanya bercerita pada hari itu setelah pulang dari rumah adik iparnya. Dia mampu sehingga jam 2 pagi dia berhenti di daerah Lamperlah. Di sana dia menemukan sebuah bangku dan tidur di sana. Victor pun kembali bertanya kenapa Kantal tidak ikut ke rumah saudaranya. Henry beralasan kalau mereka sedang bertengkar dan tak saling tegur. Owen pun kemudian menyinggung kalau Henry mungkin tak suka Kantal bertemu dengan pria tampan dan lebih muda. Apalagi ketika menikah Kantal masih berumur 20 tahun dan Henry berumur 57 tahun. Henry pun marah dan malah menyuruh Victor untuk menangkap pengedar narkoba dan kejahatan lainnya daripada mengurus urusan pribadinya. Setelah marah-marah Henry pun meminta maaf. Victor mematikan alat perekamnya. Kemudian Victor mencoba mengajak Henry berbicara lagi antara mereka berdua. Victor mau Henry menceritakan tentang Kantal. Agar Henry lebih terbuka, Victor pun bercerita mengenai mantan istrinya, hingga alasan kenapa mereka bercerai. Setelah itu Henry pun buka suara kenapa dia menikahi Kantal. Alasannya karena ibunya Kantal tidak mau anaknya menikah dengan pria seusianya. Ibunya menyuruhnya untuk menikahi pria dewasa yang sudah sukses, dan bisa memberikan Kantal kebahagiaan. Henry mulai muak dengan Victor karena mengulas pernikahannya yang tidak ada hubungannya dengan 2 kasus pembunuhan itu. Henry kemudian berkata, jika Victor yakin Henry pelakunya, kenapa tidak langsung bilang ke publik? Karena Henry capek dengan tuduhan dan hinaan Victor terhadapnya. Henry pun memutuskan untuk pergi, tapi segera ditahan oleh Owen, dan Victor pun terpaksa menahannya secara resmi. Ketika di luar ruangan, Owen agak kesal pada Victor karena tidak tegas. Mestinya dia langsung mengejar Henry. Karena Owen yakin 100% Henry adalah pelakunya. Owen pun ditugaskan menjaga Henry di dalam. Sementara Victor akan ke gedung seberang tempat penggalangan dana untuk bertemu dengan bosnya mengabari perkembangan tentang interogasi Henry. Bosnya tetap menyuruh Victor membawa Henry ke acara itu untuk 10 menit. Dan sampai acara itu selesai, jangan menahan Henry secara resmi demi suksesnya penggalangan dana itu. Sementara itu di kantor polisi, Owen tak bisa menahan dirinya. Dia terus saja memancing Henry dengan berbicara seakan-akan Henry benar-benar pelakunya. Owen bahkan melewati batas dengan terus-terusan menirukan perbuatan si pelaku di depan Henry. Karena sikap Owen, Henry pun tak tahan dan pergi dari sana. Mereka pun saling dorong hingga terjatuh di tangga. Setelah itu Owen ditelepon Victor dan disuruh untuk membawa Henry ke acara penggalangan dana. Dengan penampilan yang sudah tak rapi lagi, bahkan rambut palsu yang terlepas, Henry diantar ke sana. Henry pun akhirnya berpidato di acara itu. Sedangkan detektif Owen dikeluarkan dari kasus ini karena tindakannya yang sudah susah diatur. Sungguh sangat ironi. Di atas panggung Henry berpidato tentang menyelamatkan anak-anak. Tapi di satu sisi dia dicurigai membunuh dan memperkaos 2 anak kecil. Setelah berpidato, Victor kembali membawa Henry ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia melihat Kantal bersama Owen. Tapi dia menolak ketika ditawarkan untuk bicara 4 mata dengan istrinya. Jadi selagi Victor akan menanyai Kantal, Henry disuruh melihat di ruangan Victor melalui kaca satu arah. Victor bertanya kepada Kantal tentang hari di mana Henry mengunjungi saudaranya. Dan ketika malam hari Henry berada di mana. Menurut Kantal, dia malah tidak tahu kalau Henry ke sana. Tapi dia ingat di suatu malam dia terbangun dari tidurnya ketika pintu depan terbuka saat itu sekitar jam 3:30 pagi. Victor bertanya kenapa Kantal tidak mengikutinya atau bertanya Henry dari mana.
Victor juga mengatakan bahwa mereka percaya Henry ada di La Perla, tempat gadis kecil bernama Paulina diperkaos dan dibunuh, kemudian ditinggalkan di tempat sampah. Ketika Victor meminta izin untuk menggeledah rumah, Kantal tidak mengizinkannya. Victor pun kemudian kembali ke ruangannya untuk menginterogasi Henry dengan video kamera. Keterangan Kantal bertolak belakang dengan pernyataan Henry, yang berkata dia tertidur di bangku ketika di La Perla. Bahkan sebenarnya Victor sudah menyelidiki ke sana dan bertanya pada beberapa PSK. Dan ketika melihat foto Henry, mereka berkata kalau Henry sering datang ke sana. Akhirnya karena Victor mengancam akan menghidupkan loudspeaker hingga terdengar di ruangannya Kantal, Henry pun mengaku bahwa setelah dari rumah saudara Kantal, dia pergi ke La Perla untuk bercinta dengan PSK di sana. Henry berkata karena Kantal tidak memberikan dia jatah, akhirnya dia mencari pengganti. Victor berkata mungkin bisa jadi itu alibi Henry saja. Tapi beberapa hari yang lalu dia menanyai seorang PSK yang usianya lebih muda dan Henry menyukainya. Victor pun heran kenapa Henry melakukannya, padahal dia bisa saja menyewa hotel yang bagus dengan PSK kelas atas. Henry memohon pada Victor untuk tidak memberitahukannya pada sang istri. Henry menyuruh Victor untuk tes DNA dari bukti cairan pelaku yang tertinggal di tubuh korban. Tapi Victor berkata bahwa cairan kimia ditemukan di sana. Artinya pelaku menggunakan pengaman, sama seperti Henry yang pintar dan tahu dengan cara kerja penyidik. Victor pun lalu berhasil menggertak Henry dengan menceritakan kemungkinan yang dilakukan pelaku terhadap korban, dan itu membuat Henry tertekan. Henry tetap membela dirinya. Bagaimana mungkin hanya karena dia menggunakan PSK yang disebabkan istri cantiknya tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri, membuat dia bisa dituduh sebagai pemerkos dan pedofilia. Victor pun bertanya kepada Kantal tentang bagaimana ceritanya suami istri tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan suami istri. Kenapa dia dan suaminya tidur di kamar terpisah? Apakah ini karena perempuan yang bernama Camilla? Akhirnya Kantal pun buka mulut. Buat 2 tahun yang lalu mereka pergi ke rumah saudaranya bernama Maria dan suaminya bernama Pakong. Sebelum ini hubungan mereka baik-baik saja dan sering menghabiskan Natal bersama-sama. Ketika itu di meja makan, Henry pernah menuduh Pakong menyukai Kantal. Hingga Kantal marah dan Henry pun pergi untuk minum sendiri. Ketika itu Kantal pergi mencari Henry, yang ternyata dia sedang bersama Camilla, keponakannya Kantal. Kantal tak tahu apa yang sedang mereka bicarakan di dalam kamar. Tapi dia menyaksikan cara Henry melihat dan berbicara pada Camilla adalah cara pria berbicara pada wanita yang disukainya. Karena itulah mereka tak berhubungan suami istri, karena Kantal cemburu dan sakit hati. Fakta mengejutkan lainnya adalah pertama kali Kantal bertemu Henry saat usia dia 11 tahun, ketika Henry menjadi pengacara ayahnya. Saat ayah Kantal meninggal, Kantal berumur 14 tahun. Sosok Henry hadir sebagai ayah pengganti hingga membiayai Kantal kuliah. Beberapa tahun kemudian mereka pun berpacaran. Victor pun kembali meminta izin untuk menggeledah rumahnya, tapi Kantal selalu menolak. Victor berkata apakah Kantal tidak mau mengetahui kebenaran tentang suaminya. Akhirnya Kantal pun setuju, dan para polisi bersama Kantal pun pergi ke rumahnya. Sedangkan Victor masih menginterogasi Henry dan bertanya tentang Camilla dari sisi Henry. Henry menceritakan bahwa Camilla menyeretnya ke kamar dan memamerkan kado Natal pemberian ibunya. Tidak ada yang aneh. Kantal yang datang dan melihat hanya bertindak berlebihan. Sejak saat itulah mereka pisah kamar. Lalu Victor bertanya kenapa Henry tidak menceraikannya. Henry menjawab, bisa dibilang dia menukar satu hal yang buruk dengan hal yang lain. Walau istrinya begitu, tapi dia punya rumah besar, uang yang banyak, dan saham yang banyak. Bersama Kantal bisa menambah citranya di publik sebagai pasangan yang glamor. Sementara itu Kantal dan tim polisi sampai di rumah untuk menggeledah. Di sana detektif Owen meminta Kantal untuk mengantarkannya ke darkroom tempat Henry mencetak fotonya. Karena punya hobi fotografi, dia sampai punya kamar khusus untuk mencetak jepretannya sendiri. Di sana banyak sekali foto-foto yang sudah diarsipkan. Hingga akhirnya foto-foto yang diyakini sebagai bukti ditemukan oleh Owen dan juga Kantal. Sementara itu di kantor polisi, Victor mengajak untuk mereka ulang adegan lewat ingatannya. Victor terus memberikan skenario kejadian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Victor yakin Henry adalah orang yang tega memperkaos gadis itu kemudian dibunuh. Lalu Henry memakaikan bajunya kembali, menyisir rambut anak itu, mengatur posenya, dan mengambil gambarnya sebagai koleksi. Victor yakin Henry pedofil.
Buktinya Kantal sendiri Hendry dekati ketika umurnya masih belasan tahun. Hendry pun membela dirinya dengan memberikan alasan kenapa dia suka daun muda. Di tengah-tengah interogasi, Owen mengetuk pintunya untuk mengatakan bahwa Hendry 100% bersalah sambil menunjukkan buktinya. Sementara itu Kantal di ruang sebelah mendengarkan lewat loudspeaker. Victor menyuruh Hendry duduk, tapi Hendry yang tahu istrinya ada di ruang sebelah menyuruh Kantal untuk datang ke sana dan menghadapinya. Hendry sebenarnya sangat cinta dengan Kantal, tapi sebaliknya sekarang dia tahu kalau istrinya sangat membenci Hendry, sehingga dia mau membantu polisi menemukan bukti bahwa dia pelakunya. Victor bertanya sekali lagi, apa hubungannya Hendry dengan Suellen sang korban? Victor mengatakan tidak ada. Dia memang sering melihat Suellen di dekat rumah. Sesekali mungkin dia berbicara juga 1-2 kali, atau saling memberi salam layaknya tetangga. Victor pun mengatakan apa yang dia percayai, sambil dia memperlihatkan bukti itu adalah foto Suellen yang sedang duduk di ayunan. Kemudian foto Paulina dan banyak foto gadis kecil lainnya. Victor pun langsung berkata kalau Hendry lah yang membunuh para korban. Dengan terpaksa karena ditekan oleh rekannya sendiri yaitu Victor, akhirnya Hendry dengan terpaksa mengakui semuanya. Tapi tak lama setelah pengakuan Hendry, seorang petugas masuk ke sana dan memberitahu kalau ada bukti konkret dari si pelaku. Victor pun menyuruh Owen untuk melanjutkan di ruangan sebelah. Si petugas memberikan sebuah album foto dari para korban di TKP. Bahkan ada foto korban terbaru, dan itu membuat Victor kaget. Ditambah lagi album itu ditemukan di mobil si pelaku, yang sekarang sedang ada di lobi bawah. Mereka mengatakan berhasil menangkapnya dan sekarang sedang diproses. Akhirnya Victor menghentikan interogasinya, dan menyuruh Hendry untuk pulang karena pelakunya sudah tertangkap. Bisa dibilang ini kesalahan Victor, yang tidak bisa memisahkan pendapat pribadinya tentang Hendry dengan kejahatan yang sebenarnya. Jelasnya Victor salah tangkap. Semakin dia tahu tentang hidup Hendry, malah semakin meyakinkan dia dengan kesalahannya. Alih-alih menggunakan bukti pasti untuk membentuk sebuah teori, dia malah menciptakan versi kejadiannya dulu, baru kemudian menemukan bukti untuk membuktikan Hendry bersalah. Dan itu kegagalan terbesar Victor sebagai polisi. Hendry dikuliti sampai akhir, ditambah perlakuan sang istri kepada Hendry membuat Victor tercuci otaknya, hingga dia yakin kalau Hendry adalah pelakunya. Kantal menyadari bagaimana dia membiarkan emosinya hampir menghancurkan hidup Hendry. Dia sempat mempertimbangkan untuk buntir, tapi kemudian kembali ke Hendry untuk meminta maaf. Hendry memang dibebaskan dari tuduhan, tapi hidupnya sudah tidak sama lagi. Kepercayaan apapun di dalam pernikahan mereka sekarang sudah rusak setelah interogasi tadi. Sedangkan Victor memikirkan kerusakan yang dia buat, bagaimana dia keluar jalur, dan hampir menjebak orang yang tidak bersalah atas kejahatan yang tak dilakukannya.